Hai semuanya, saya Rina Andini Surbakti dengan NPM 24110159 dari kelas TIP 2404 Universitas Budi Dharma Medan. Di video kali ini, saya akan membuat form mengenai sistem pengkajian pegawai dinas pendidikan melalui aplikasi VBNet 2010 ataupun Microsoft Visual Studio 2010. Yang dimana form ini nanti berfungsi untuk si pegawai mengetahui pendapatannya selama per bulan. Yang dimana nanti dia akan kita buat muncul secara otomatis. Contohnya, ketika kita memilih jabatan, maka nanti akan muncul gaji pokok dan tunjangan jabatan yang didapat. Lalu ketika kita memilih status, maka akan muncul tunjangan keluarga, dan ketika memilih jumlah anak, maka akan muncul tunjangan untuk anak tersebut. Dan setelah itu, kita akan membuat juga perhitungan mengenai bonus kehadiran, pajak, BPJS, uang makan, uang transport, dan yang lain-lain. Oke, langkah pertama, kita buka Microsoft Visual Studio 2010-nya. Lalu kita klik New Project. Lalu kita pilih Visual Basic, Windows Phone Application, dan kita ubah namanya. Kita klik OK. Teman-teman, jadi ini tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2010. Di sini ada form, tempat untuk kita menyusun komponen-komponen toolbox agar dia terbentuk menjadi suatu form. Lalu di sini ada toolbox, yaitu komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk menyusun suatu form. Dan di sini ada properties, yaitu tempat untuk mengedit seluruh komponen agar bisa kita coding nantinya di desainnya. Oke, yang pertama, kita ubah dulu ukuran formnya sesuai kebutuhan. Oke, di sini kita ganti dulu nama formnya menjadi selanjutnya di sini saya akan menggunakan 4 komponen toolbox saja ya. Yang pertama tentunya kita menggunakan label, yang dimana label adalah untuk menampilkan teks. Yang kedua kita akan menggunakan text box, yaitu untuk menuangkan input dan menghasilkan output. Yang ketiga kita menggunakan combo box, yaitu untuk memilih data. Yang keempat, yang terakhir kita menggunakan button, yaitu untuk menjalankan suatu perintah ataupun proses. Dan di sini saya akan menggunakan label terlebih dahulu. Kurang lebih saya akan menggunakan 23 label. Selanjutnya, kita di sini akan mengubah teks pada label-label tersebut dulu ya. Kita ngubah di properties dan di bagian teks, bukan di name-nya ya. Kalau label itu dia di teks. Baik, ini seluruh label sudah kita ubah teksnya. Lalu kita kasih komponen toolbox-nya sesuai penggunaan ya. Untuk nib itu dia menggunakan combo box. Jadi kalau nggak salah di sini ada 5 label yang menggunakan combo box, yaitu nib, bidang, jabatan, status, dan jumlah anak. Selanjutnya kita menggunakan toolbox text box, yang berarti itu sisanya ya guys menggunakan text box.
Oke, ini kita udah mendesain. Lalu selanjutnya kita mengubah name dari masing-masing toolbox-nya. Untuk combo box dan text box kita ubah di name-nya ya, sesuai teks di label. Baik, ini kita udah selesai untuk menambahkan name pada komponen-komponen toolbox-nya. Dan yang terakhir kita menambahkan komponen toolbox yaitu button. Untuk button, kita ubah teks dan name-nya. Nah, teman-teman, jadi ini untuk desainnya kurang lebih begini, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya. Jadi, guna name, bidang, jabatan, status, dan jumlah anak ini menggunakan combo box, yaitu agar nanti ketika kita klik panah ini, dia akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Dan ketika nanti kita memilih salah satu NIK, maka akan muncul secara otomatis nama pegawai, NIK, alamat, email, dan nomor HP-nya. Lalu ketika kita nanti memilih jabatan, salah satu jabatan, maka nanti akan muncul secara otomatis gaji pokok dan tunjangan jabatan dari jabatan yang kita pilih. Dan ketika kita memilih status, nanti akan muncul juga secara otomatis tunjangan keluarga. Dan ketika kita memilih jumlah anak, maka juga akan muncul secara otomatis tunjangan anaknya. Dan untuk uang lembur, bonus, uang makan, transportasi, pajak, BPJS, dan total gaji juga akan muncul secara otomatis nanti ketika kita klik hitung pada button hitung. Langkah pertama, saya akan membuat tampilan untuk combo box dulu. Jadi ketika nanti kita klik panahnya akan muncul beberapa pilihan. Untuk mengetikkan pilihan tersebut kita bisa mengklik 2 kali di nama form dan kita mengetik kodenya di sini, di form 1 load ini. Gunanya untuk menampilkan segala sesuatu pada program form yang telah kita jalankan nantinya. Saya di sini akan mengetikkannya terlebih dahulu. Oke, ini contoh untuk pilihan NIP-nya, ada 15. Selanjutnya, kita membuat pilihan untuk bidang. Kita juga buat di sini ya. Baik teman-teman, ini untuk pilihan bidang telah selesai. Lalu kita lanjut ke pilihan jabatan. Baik, untuk jabatan telah selesai juga. Jabatannya ada 5. Lalu setelah jabatan kita lanjut ke status. Dan yang terakhir kita membuat pilihan untuk jumlah anak. Baik teman-teman, untuk pilihan-pilihan pada combo box-nya kurang lebih begini, udah selesai saya buatkan. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang menggunakan combo box. Nah, selanjutnya
kita akan membuat kode untuk kita menampilkan nama pegawai, NIK, alamat, email, dan nomor HP si pegawai tersebut ketika kita memilih salah satu NIP yang udah kita ketik tadi. Untuk mengetikkannya, kita bisa klik combo box NIP 2 kali, dan kita akan mengetikkannya di sini. Kita menggunakan fungsi struktur if. Nah, jadi contohnya begini teman-teman. Jika kita mengklik NIP 10001, maka akan muncul nama pegawai Dini, NIK pegawai 1208874923, alamat pegawai Medan, email pegawai dini.gmail.com, dan nomor HP pegawai seperti ini. Maka kita akan mengetikkan seperti ini sampai ke 15 pilihan NIP tersebut. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai mengetikkan ke 15 pilihan NIP tersebut. Selanjutnya, kita membuat codingan untuk jabatan. Jadi ketika nanti kita memilih jabatan, maka akan muncul secara otomatis gaji pokok dan tunjangan jabatannya. Dan sama, kita mengklik 2 kali pada combo box jabatan tersebut dan kita mengetikkan codingnya di sini. Kita tetap menggunakan fungsi struktur if. Nah, ini rumus untuk mendapatkan gaji pokok. Jadi, ketika jabatan kepala dinas, maka gaji pokoknya 10 juta. Ketika jabatannya sekretaris, maka gaji pokoknya 8 juta, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kita akan membuat rumus untuk mendapatkan tunjangan jabatannya. Nah, baik, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita memilih jabatan kepala dinas, maka tunjangan jabatannya 30% dikali gaji pokok. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, kita membuat kode untuk status. Jadi ketika nanti kita memilih status, maka akan muncul tunjangan keluarganya. Baik, ini untuk rumus status. Jadi jika status menikah, maka tunjangan keluarganya 10% dikali gaji pokok masing-masing jabatan. Namun jika status belum menikah, maka tunjangan keluarga 0. Selanjutnya, kita membuat kode untuk jumlah anak. Ketika kita memilih jumlah anak, maka nanti akan muncul tunjangan anaknya. Ini untuk rumus jumlah anak. Jika jumlah anak 0, maka tunjangan anak 0. Jika jumlah anak 1, maka tunjangan anak 5% dikali gaji pokok masing-masing jabatan. Jika jumlah anak 2, 10% dikali gaji pokok masing-masing jabatan. Dan jika jumlah anak lebih dari 3,
15% dikali gaji pokok masing-masing jabatan. Oke, selanjutnya kita membuat perhitungan di button hitung, karena untuk masing-masing perhitungan combo box telah selesai, jadi kita membuat perhitungan di button hitung. Kita klik 2 kali pada button hitung dan kita ketikkan rumusnya. Pertama kita mencari perhitungan untuk uang lembur, yang dimana uang lembur itu rumusnya jam lembur dikalikan 50.000. Jadi nanti kita input jam lemburnya, lalu nanti dia secara otomatis dikalikan 50.000, maka itulah hasil uang lemburnya. Selanjutnya kita mencari rumus untuk mendapatkan bonus melalui kehadiran. Jadi nanti kita juga menginputkan kehadiran, maka akan muncul secara otomatis bonus yang kita dapatkan. Jadi ini bonus untuk kehadiran. Jadi jika kehadiran lebih dari 25 hari, maka bonusnya 500.000. Namun jika kehadiran kurang dari 25 hari, maka bonusnya 0. Selanjutnya kita mencari rumus untuk uang makan melalui jabatan. Jadi setiap masing-masing jabatan itu akan mendapatkan uang makan. Baik teman-teman, ini untuk rumus uang makan telah selesai. Jadi, jika jabatan kepala dinas, maka akan mendapatkan uang makan sebesar 1 juta. Jika jabatan sekretaris, maka akan mendapatkan uang makan sebesar 850.000 dan begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari rumus untuk uang transport melalui jabatan juga. Baik, ini rumus untuk mendapatkan uang transport, yaitu jika jabatannya kepala dinas, maka akan mendapatkan uang transport sebesar 1.500.000. Ketika jabatan sekretaris, maka uang transportnya 1.200.000 dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencari rumus membuatkan rumus untuk pajak. Pajak itu kita dapatkan dari gaji pokok. Baik, ini untuk rumus gaji pokok, untuk rumus pajak, Jadi, ketika gaji pokoknya lebih besar dari 10 juta, maka pajak yang didapat adalah 5% dikali gaji pokok masing-masing jabatan. Jika gaji pokoknya lebih besar dari 7 juta, maka pajaknya 3% dikali gaji pokok. Dan jika gaji pokoknya lebih kecil dari 7 juta, maka pajaknya 1% dikali gaji pokok. Dan yang terakhir, kita mencari rumus untuk BPJS. Jadi rumus BPJS itu 1% dikali gaji pokok masing-masing jabatan. Dan yang terakhir, kita akan menotalkan seluruhnya, menotalkan perhitungan tersebut untuk mendapatkan total gaji bersih yang kita terima nantinya. Dan di sini saya akan mengetikkan rumusnya. Baik, jadi ini rumus untuk total gaji, yaitu gaji pokok, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, ditambah uang lembur, dan ditambah bonus. Jadi ini untuk perhitungan seluruhnya sudah selesai. Kita klik reset 2 kali dan kita buatkan codingnya.
Baik, ini telah selesai untuk rumus button resetnya. Lalu kita coba jalankan programnya. Di sini kita pilih salah satu NIP, lalu kita pilih bidang, lalu kita pilih jabatan, maka akan muncul secara otomatis gaji pokok dan tunjangan jabatannya. Lalu kita pilih status, jika dia menikah, maka akan mendapatkan tunjangan keluarga, tetapi jika belum menikah, maka tunjangan keluarganya 0. Selanjutnya kita memilih jumlah anak 1, maka akan muncul tunjangan anaknya, tetapi jika kita memilih jumlah anak 0, maka tunjangan anaknya juga 0. Selanjutnya kita menginputkan jam lembur dan menginputkan kehadiran. Lalu kita klik hitung, maka semua hasil perhitungan akan muncul di kolom-kolom yang belum terisi seperti ini. Untuk uang lembur 100.000 karena 2 dikali 50.000. Untuk kehadiran karena dia 25 hari maka dapat bonus 500.000. Untuk uang makan mendapatkan 1 juta karena jabatannya kepala dinas. Untuk uang transport mendapatkan 1.500.000 karena jabatannya juga kepala dinas. Untuk pajak terkena 500.000. Untuk BPJS 100.000 dan total gaji yang didapat 13.600.000. Selanjutnya ketika kita klik reset, maka semuanya akan terhapus dan kita keluar dari program. Baik teman-teman, sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.